kasus yang membelit warga negara asing asal Irlandia Ciaran Francis Caulfield versus mantan karyawannya Nima Dewi Riastuti Pramesti bergulir kembali ke ranah hukum di Pengadilan Negeri Denpasar. Sebelumnya, warga Irlandia itu dijatuhi hukuman percobaan dengan vonis terbukti bersalah telah menganiaya mantan karyawannya Pramesti. Kini, Ciaran melakukan pelaporan balik ke pihak kepolisian atas dugaan penggelapan uang senilai ratusan juta rupiah yang diduga dilakukan mantan karyawannya yang saat itu bekerja sebagai general kasir di villa milik Ciara, yang berada dalam jaringan PT VIP Bali Villas. Kronologi kasus antara Ciaran Francis Caulfield dan Pramesti bermula saat dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah properti villa pada Desember 2019. Dan ditemukan data pembelian handuk sebanyak 70 pieces yang sudah dibayarkan cash di depan. Sedangkan di sisi lain, berdasarkan hasil pemeriksaan, jumlah handuk yang didapati hanya 50 buah. Saat itu, Pramesti malah mengelak dengan menyebutkan tidak mengerti apa-apa. Selanjutnya, Ciaran memerintahkan untuk melakukan internal audit secara keseluruhan pada tanggal 26 Desember 2019 dan semua dikumpulkan saat itu. Akhirnya terkuaklah ada penggelapan yang dilakukan oleh Pramesti yang mencakup penggelapan uang, tipping karyawan, uang koperasi dan uang perusahaan. Di mana modusnya, Pramesti mengeluarkan cek yang harusnya untuk dibayarkan pada supplier malah dicairkan ke bank untuk dirinya sendiri. Dari audit yang dilakukan, total ada 144 cek yang dicairkan sebesar 7 miliar rupiah dalam waktu setahun. Namun setelah dilakukan cross-check akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa uang yang dinyatakan hilang adalah 850 juta rupiah. Kasus membesar ketika Pramesti justru melaporkan Ciaran ke polisi dengan memfitnah telah dianiaya oleh Ciaran, dan proses pengadilan kemudian memberi putusan hukuman percobaan untuk Ciaran. Dan kini, Ciaran balik melaporkan mantan karyawannya itu ke polisi, dan kasusnya telah bergulir di Pengadilan Negeri Denpasar. Bahkan Pramesti telah ditangkap dan telah meringkuk di balik terali besi. Meski demikian, Ciaran mengaku bahwa sejak awal dirinya tidak ingin memperpanjang masalah dan hanya ingin kerugian materi dikembalikan. Ciaran menegaskan tidak pernah dendam atas perbuatan yang dilakukan mantan karyawannya, karena dirinya begitu mencintai Bali dan percaya bahwa aparat penegak hukum akan berlaku seadil-adilnya. Berikut curahan hati Ciaran atas fitnahan yang telah dilakukan mantan anak buahnya, sehingga dirinya sempat mengalami tekanan batin. This morning with a good friend of mine who's been here a long time, and he attributed my symptoms or my feeling as that of somebody who has suffered a trauma, and major trauma at that. So it's known in English as a PTSD, post-traumatic stress disorder, which generally comes from someone who has been through a massive ordeal, like a war or something. It's not a war, but it has been a huge ordeal in my life. I was 2 years ago exactly made a Trasanka, made the suspect, and then I was prosecuted unjustly, I believe at the time, based on public opinion, based on social media flurry by a member of my staff who I discovered was conducting a fraud, a major fraud in my company. Okay, let me translate that. So, di pagi hari ini saya ada percakapan yang cukup panjang dengan salah satu sahabat saya yang sudah lama tinggal di Indonesia, dan beliau melihat bagaimana keadaan fisik saya dan secara gambaran luar mental psikologi saya, bahwa saya memang mengalami penyiksaan batin yang berkepanjangan seperti orang-orang yang sedang mengalami
korban dari perang ya, seperti korban perang. Meskipun ini bukan sebuah perang, tapi dampak psikis yang saya alami hampir menyerupai seperti itu. Di mana selama 2 tahun saya diserang oleh kasus-kasus legal yang sebetulnya awalnya malah dilakukan oleh dirinya sendiri. Selama 2 tahun itu saya dihakimi oleh opini publik yang mana ceritanya memang dibelokkan seolah-olah saya yang berbuat kejahatan dan bersalah dalam kasus ini. Okay. So I discovered a fraud in my company 2 years ago by one and other employees, trusted employees that had been with the company for over 15 years. Oke. Jadi 2 tahun yang lalu saya menemukan sebuah aksi penggelapan yang dilakukan oleh mantan karyawan saya, yang mana dia itu sudah mengabdi selama hampir 15 tahun di perusahaan. And the consequences of the fraud were rather large. There had been a misappropriation, a diversion of funds belonging to the company in excess of 7 miliar, so 7 miliar rupiah. Jadi dampak kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan penggelapan ini lumayan besar ya, karena tindak aksinya dia itu sebesar 7 miliar rupiah. And there were several employees that were associated with this. Dan beberapa karyawan lain juga yang ternyata ada hubungannya dengan aksinya tersebut. And two of the staff, and predominantly involved, majorly involved, confessed to what they had done. Dan 2 orang staff secara general sudah mengakui apa yang telah mereka lakukan. One being this woman Pramesti. Salah satunya adalah Pramesti. And the subsequent audit that happened took place. We called in forensic accountants to come in and properly audit the numbers to find out how much was taken from the company. Kemudian kami menindaklanjuti dengan memanggil forensik audit untuk mengetahui seberapa banyak sebetulnya jumlah yang digelapkan oleh karyawan ini. And I suppose my fatal error, my big error, was when I discovered how big the fraud was and how major it was for our company, because it really put the company in financial jeopardy of failing, of being bankrupt, that I was human and I lost my cool, I lost my temper in a way, and publicly in front of the other staff members, I humiliated the 2 people who confessed. Oke. Kesalahan yang lumayan fatal yang saya lakukan pada saat penemuan penggelapan ini adalah, sebagai manusia biasa, saya kehilangan akal sehat saya dan juga kehilangan kontrol untuk rasa amarah. And humiliated in front of all the staff in a public meeting, and I put lipstick over the faces of the 2 self-confessed fraudsters in my company. Saya mengumumkan peristiwa penggelapan ini di depan semua staf, dan secara di depan umum itu saya mencoretkan lipstick terhadap muka dari karyawan ini di depan staf-staf yang lain. And for that I was wrong, and I was prosecuted and found guilty in court, and I accept that what I did was wrong. I should never have done that. And untuk itu, maka saya pun dibawa ke ranah hukum dan sudah diadili, dan saya bersalah dan saya mengaku bersalah dan menerima hukuman yang memang seharusnya tidak saya lakukan terhadap pelanggaran hukum tersebut. I am still paying the price for my mistake. I am still suffering as a result of that. I am under probation
until the end of this year, as I was found guilty in court for the charge of assault against the self-confessed fraudsters. Oke. Untuk itu saya masih menjalani hukuman dan saat ini masih dalam tahap percobaan yang memang sudah saya lakukan, yaitu mencoret lipstik terhadap mantan karyawan saya yang sudah melakukan penggelapan tersebut. And I accept my punishment and I accept the court's decision. Dan saya menerima dan pasrah terhadap hukuman yang yang dijatuhkan kepada saya. As it was not my place to render justice on the confessed fraudsters. It was not up to me to do that, and I realize I was wrong, and I am very sorry for doing that. Sorry to the two ladies I did that to, and I'm sorry for all the rest of my employees who I embarrassed because of it. Dan saya menyadari bahwa memang bukan tempat saya untuk menghakimi perbuatan dari mantan karyawan saya, meskipun mereka sudah mengakui kesalahannya. Memang seharusnya bukan saya yang memberikan sebuah hukuman, meskipun itu mencoret lipstik di wajah karyawan itu. Ya, saya menyesal dan saya minta maaf kepada karyawan yang sudah saya lakukan pencoretan lipstik tersebut, dan juga kepada staf-staf lain yang merasa malu atas kejadian pada saat itu. Yeah. I was accused in social media prior to, during, and after my case of doing many other unspeakable and horrible acts to Pramesti in particular, including I was accused of kidnapping her, I was accused of assaulting her on many different occasions, I was accused of beating her up, and I was accused of causing bodily harm and injury to her. Oke. Selama masa kasus legal itu muncul di muka publik, saya pun juga kena tuduhan yang lainnya ya, di mana saya dituduh telah melakukan penculikan, penyekapan, pemukulan, dan penindasan terhadap karyawan ini. All of those were proven false accusations in court, all of them. Semua tuduhan itu sudah terbukti tidak benar di depan meja sidang. But I have suffered as a result of the public shaming of me, the humiliation of me, and what went on in social media at that time. And nobody ever wrote anything about the fact that I was acquitted in court for doing those things, and I accepted what I did wrong, as I just said a minute ago. Namun karena berita tersebut sudah terlanjur beredar di masyarakat, dan tuduhan-tuduhan itu masih tetap melekat pada diri saya, meskipun pada persidangan sudah terbukti tidak benar, dan saya tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan tersebut. And I was even accused of plunder, meaning that I was accused of taking by force some of the money that she brought back and gave back to me, to the company, after we discovered the fraud. She and her family made an effort to give some money back, but since they have accused me of actually stealing my own money back, which is incredible, and it's not true. Okay. Saya pun juga diserang dengan kasus perampasan, di mana saya dituduh merampas uang yang sebetulnya dikembalikan oleh Pramesti kepada saya. Namun Pramesti menggunakan momen itu untuk memutarbalikan fakta, di mana tuduhannya adalah saya saya merampas dengan paksa uang yang dia sudah curi dari perusahaan. I believe in the judicial system. I believe in justice of Indonesia. I believe in the court system of Indonesia. Saya mempercayakan peradilan yang seadil-adilnya pada hukum di Indonesia. Yeah, the court system and the justice system. Okay, dan hukum di
the investigasi, the Polda, all of the different elements of justice. Oke, saya mempercayakan bahwa hukum di Indonesia akan ditegakkan sesuai dengan apa yang keadaan sebenarnya dan keadilan bisa segera diraih oleh pihak saya. I never lost faith in the justice system of Indonesia. Saya tidak pernah kehilangan kepercayaan saya, harapan saya terhadap sistem keadilan di Indonesia. And that faith has been rewarded and justified because the justice system have now put Pramesti into trial and arrested her for the proven fraud that she committed against my company, against me, and for her actions that she did illegally. Oke, keyakinan saya ini akhirnya berbuah di mana saat ini Pramesti akhirnya bisa diadili atas perbuatannya yang sudah melanggar hukum dengan melakukan penggelapan pada perusahaan. And then so that is what I would call the bright light, the relief and the hope from all of this, that the justice will serve on the person who committed the crime initially, and justice will be done, which will help me. Oke. Jadi disinilah titik terang dari penantian saya, di mana keadilan hukum di Indonesia akan mengadili orang-orang yang bersalah, dan keadilan hukum Indonesia akan berpihak pada saya yang sudah menjadi korban di sini. And not just me, also it will show to all other people like me who believe in Bali, who believe in Indonesia, and who come from various places in the world to set up business here. Because Indonesia loves to have people coming in and establishing a business. Okay. And it will give them confidence that if anything happens to them in future, that the justice system will protect them. Oke. Hal ini juga tidak hanya menguntungkan untuk saya, tapi juga orang-orang seperti saya dari seluruh mancanegara yang datang ke tanah Indonesia, tanah Bali untuk memulai sebuah bisnis. Indonesia sangat mencintai investor asing yang menanam modal di Indonesia. Sehingga dengan kejadian ini, harapan saya mereka memiliki kepercayaan kembali bahwa jika terjadi sesuatu dengan warga negara asing, maka keadilan akan terus ditegakkan untuk melindungi mereka yang tidak bersalah. For 10 years before I discovered the fraud, I had run my company very successfully. And I employed over 120 people, mostly Balinese, but also from other parts of Indonesia. And I considered my extended staff as my Balinese and my local family. Okay. Selama 10 tahun terakhir, saya membuka bisnis hospitality villa di Bali ini. Saya menjalaninya dengan sangat sukses, di mana saya mempekerjakan hampir 120 orang lokal, kebanyakan orang Bali, tapi juga ada orang-orang dari luar Bali, di mana saya sudah menganggap mereka itu sebagai keluarga besar saya yang ada di Bali. And to find out, especially with employees that I looked after very well over all that time, who I believed were loyal to me and who I trusted, and I trusted with the finances of my company, to find out that they did this to the company, to their fellow workers, and to their owner, was the greatest betrayal of my life. Okay. Sehingga begitu mengetahui ada salah satu karyawan saya yang telah melakukan penggelapan terhadap perusahaan yang sudah lama memberikan nafkah kepadanya dan juga mengambil uang dari sesama staf yang selama ini mengabdi bersama, itu merupakan pengkhianatan terbesar yang saya pernah alami. What I did during the investigation when I put the lipstick on the fraudsters I'm not looking for exoneration for that. I did it, I was wrong.
but it doesn't exonerate them either for what they did. Oke, jadi apa yang telah saya lakukan dengan memoleskan lipstik kepada karyawan yang sudah melakukan penggelapan ini, bukan maksud saya untuk membenarkan apa yang sudah saya lakukan, itu salah dan saya sudah mengakuinya dan dihukum atas itu. Namun apa yang sudah saya lakukan kepada mereka juga tidak bisa dihapuskan dengan apa yang mereka telah lakukan pada perusahaan. Gitu. And now my feeling, as I said, I have trauma following all of this ordeal for 2 years. My feeling has hope now because the trial has commenced on the fraud finally, and the main perpetrator of that fraud has now been detained pending the outcome of the trial. Oke, jadi perasaan saya yang bisa saya sampaikan, ya saya mengalami trauma yang sangat dalam. Namun dengan adanya berita penangkapan Pramesti yang sekarang sedang ditahan, itu memberikan secercah harapan kepada saya dan juga keyakinan bahwa saya bisa kembali seperti dulu lagi. I have found it very difficult for the last 2 years to adapt to my circumstances. Oke, saya merasakan sangat kesulitan untuk beradaptasi kembali setelah situasi yang terjadi dengan saya. But I didn't lose hope. Tapi saya tidak kehilangan keyakinan saya. I continued working. Saya terus bekerja. I continued employing my staff. Saya masih tetap mempekerjakan staf-staf saya. Kept my business operating when so many other of my colleagues and so many other foreigners abandoned their businesses and left. Not just because of my discovery of the fraud, but because of this pandemic. Oke, saya masih tetap membuka bisnis saya untuk mempekerjakan semua karyawan, tidak seperti di tempat bisnis lain di mana pada saat terjadi pandemik ini mereka menutup bisnis dan pergi meninggalkan karyawan begitu saja. And that is me. That is who I am. I was the same before the pandemic, before my trial, before my case, and I'm the same now. I don't change. Dan itulah saya, itulah diri saya yang sebenarnya. Saya tidak berubah sebelum masa pandemi, masih tetap seperti yang sama, dan saya akan terus menjadi diri saya tidak akan berubah. So I feel proud, I do feel honored that I am still here in Bali and that I could continue my business, and I have to say that I would not have been able to do any of that had I not had the love and the devotion of this wonderful person who is now my wife beside me. Saya merasa sangat bangga dengan diri saya dan saya akan terus menjadi diri saya yang now I lose focus on what I want to translate. So you said you're proud of yourself. I'm proud that what I have been able to keep doing. Okay, saya bangga atas apa yang selama ini saya terus lakukan. But I wouldn't have been able to. Namun saya mungkin tidak akan bisa terus melakukan hal itu without the support, the love. Tanpa support dan rasa cinta kasih of my wife. Dari istri saya. Yeah. Yaitu saya sendiri. And my family. Dan keluarga saya. And my staff, who have all been continued to show their loyalty, support, and they have stayed working for me. Dan juga support dari semua staff saya yang sangat mendukung dan masih terus bekerja keras di perusahaan saya ini. And together we have survived. We are still here, and we are going to keep surviving. We're going to keep doing better than we did before, but we're still here. Dan bersama-sama kami terus berjuang dan masih tetap bertahan meskipun keadaan sulit dan akan terus melanjutkan peluang bisnis ini. The Justice of Indonesia is now in process of dealing with the original ordeal that started my last 2 years experience.
Jadi peradilan di Indonesia sekarang sudah mulai menguak kasus yang sebenarnya yang sudah saya alami selama 2 tahun terakhir ini. And where I would never ever believe that somebody who has decided to steal money from a company should serve time in jail. That's never what I wanted. I never wanted this woman to, or any of the staff to go. All I wanted was that they knew what they did. They were found guilty of it. They replaced the money, they put it back, and they suffered the humiliation of being found guilty of that. But I never want time to be served by anyone in jail. Oke, sebetulnya saya awalnya itu tidak menginginkan orang yang melakukan pelanggaran ini untuk sampai di penjara. Yang saya inginkan hanyalah mereka menyadari dan regret, ya, menyesali perbuatannya agar tidak melakukan kembali serta tidak mengulanginya di kemudian hari, dan juga mengembalikan apapun yang sudah mereka ambil dari perusahaan dan melanjutkan hidup masing-masing. Nobody should profit from a crime. Seharusnya tidak seorang pun mendapatkan keuntungan dari sebuah kejahatan. And so far there has been no effort whatsoever by the accused, by the tersangka, to give back the money. Sampai detik ini tidak satu pun usaha yang mereka berikan pada kami untuk mengembalikan uang yang sudah diambil. So again, I have to wait for justice to resolve that, and justice in Indonesia will decide what punishment the accused will have to suffer. Oke, sehingga mau tidak mau saya pun harus ikut menunggu sampai keadilan di Indonesia ditegakkan, dan apabila memang harus dihukum, maka itulah yang harus diterima oleh orang yang melakukan kejahatan. I say this because I have been accused of wanting revenge, of doing, wrong deeds to have this woman put in jail. I certainly have not. Oke, karena saya dituduh ingin membalas dendam kepada wanita ini atas perbuatan yang sudah dilakukan. Saya tidak ingin membalas dendam, saya tidak ingin melakukan hal tersebut. And I never, as I said, I never want anybody to go to jail for a crime of this sort of nature. I just believe that they need to be dealt with properly. Saya tidak ingin seorang pun masuk ke penjara atas perbuatan yang sudah dilakukan. And then what did you say again? I don't want them to go to jail. I just want them to go through the justice system, and that they will make the recompense to the company. Oke, saya mau mereka itu menerima diadili seadil-adilnya serta mengembalikan uang kepada perusahaan. I do not believe in revenge. Saya tidak percaya dengan adanya balas dendam, ya. As for me, for the future, Nita and I, we were married in the last 3 weeks, the last month, and my life is here in Bali, and I am not going to walk away from this life because of what I went through. It will make me stronger. Okay. And I am coming out of my depression to be stronger. Okay. Dan untuk saya dan untuk istri saya, kami baru saja melangsungkan pernikahan kira-kira 3 minggu yang lalu. Jadi kami pun ingin memulai hidup baru, dan beliau ini masih ingin tinggal di Bali. Yeah. And I still love Bali. I love the people of Bali. I love the people of Indonesia. And I bring to this land my experience, worldwide experience, and I have created several businesses here that are all working well. And I'm not going to walk away because of what one person or 2 people did to me. Oke, jadi saya sangat mencintai Bali, saya masih cinta Bali, dan saya masih ingin tinggal di Bali. Saya ingin membangun usaha lagi di Bali. Jadi tidak karena masalah ini terus saya melarikan diri dan meninggalkan tanah Bali yang tercinta.
Jadi saya ingin cinta damai sebetulnya. Dan mulai hidup tenang gitu, ya. Yeah. That's my story. Jadi itulah cerita saya. Okay, the message for Pramesti. If she has not already, is to admit in court what she admitted to me and to all the staff, all her colleagues, that she is guilty. Jika saja dia itu segera mengakui perbuatannya di muka pengadilan seperti yang sudah dia akui kepada saya dan juga kepada staf-staf yang lain pada saat dia ketahuan melakukan penggelapan tersebut. To ask for forgiveness for what she did to everyone, to me as well, but to everyone, to all her colleagues, and to make right by giving back to the company all that she took, which has been proven by audit and by investigation. Oke, harapan saya Pramesti bisa mengembalikan apa yang sudah dia ambil dari perusahaan dan juga dari para staf yang lain yang merupakan rekan kerjanya, dan melakukan hal yang benar ya. Jadi mengambil tindakan yang benar dengan mengakui kesalahannya dan mengembalikan kerugian-kerugian yang kami derita. Yes, that's it. Ya, itu saja.